Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Agak berat ya, sebenarnya ini. Tapi aneh harus kasih penjelasan ke ente, Mir. Ustadz Zulkifli tampak menjeda kalimatnya, mencari kalimat yang pas untuk disampaikan ke Samir supaya bisa dipahami. Ada ulama yang berpendapat, membolehkan seorang laki-laki menikahi wanita yang tengah hamil, atau sebelumnya sudah berbuat zina. Kalau si janin itu milik si laki-laki ini, dengan kata lain mau bertanggung jawablah ya. Nah, tapi masalahnya, yang akan ente nikahin itu seorang janda yang tengah hamil anak dari mantan suaminya, dan ente tahu itu. Sedangkan ada dalilnya tertulis jelas dalam Al-Quran yang bunyinya seperti ini. Janganlah kalian bertekad untuk berakad nikah sebelum habis masa idahnya. Yang dimaksud adalah idahnya sudah sempurna. Berdasarkan penjelasan di atas, menikahi janda yang sedang hamil dari suami sebelumnya hukumnya haram. Terang Ustadz Zulkifli, sedikit membuat dirinya kecewa. Gitu ya, Teds. Sahutnya, terlihat jelas tak bersemangat lagi. Ustadz Zulkifli langsung menepuk pundaknya, memberikan semangat baru untuknya. Cari aman aja deh ente, Mir. Tinggal nunggu beberapa bulan aja kok. Masa nggak kuat sih? Seringainya, Samir cuma tersenyum kecut. Lagian kenapa ente baru kepikiran mau nikah sekarang coba? Kenapa nggak dari dulu aja? Andai ia punya sedikit keberanian waktu itu untuk mendekati Cantika, jauh sebelum Nathan menikahinya, mungkin saat ini mereka sudah hidup bahagia. Salahnya juga, kurang cepat, membuatnya sedikit terlambat. Yang penting kan kawin, Mir. Goda si Ustadz lagi. Mereka berdua tergelak. Aneh jadi penasaran. Uhti yang kayak gimana sih yang bikin ente kelimpungan kepengen kawin, Mir? Ujar lelaki itu, Samir terbayang-bayang akan wajah kekasihnya. Pokoknya dia itu cantik, Teds. Masya Allah, dia juga wanita baik, komplit deh, pokoknya. Ia memuji Cantika di depan sahabatnya. Entar kapan-kapan saya bawa ke sini, Teds. Ya sudah, aneh tunggu kabar baiknya ya. Siap. Tak ada pilihan lain, Samir terpaksa harus mencarikan perawat khusus untuk siaga berjaga merawat Cantika di rumah. Mengingat kehamilan wanita itu sudah semakin besar, harus mendapat perhatian khusus dari orang-orang di sekitarnya. Sementara dia tidak bisa menjaganya, Samir membawa perawat itu pulang untuk ditunjukkan kepada Cantika. Assalamualaikum, ucapnya. Cantika yang sedang memasak di dapur bersama Lastri terpaksa menghentikan aktivitasnya. Waalaikumsalam, Om. Sahutnya, fokus pada seorang perawat yang dibawa Samir. Ini siapa, Om? Kemudian menunjuk ke arah si perawat tadi. Samir memperkenalkan perawat itu kepada Cantika. Jadi tugas kamu mengecek kesehatan dan perkembangan calon istri saya ini setiap hari. Dan jangan lupa buat kabarkan kepada saya. Ujar Samir. Wanita itu mengangguk paham. Kamu boleh meninggalkan kami. Setelah perawat itu pergi, Samir memeluk tubuh Cantika erat. Harapannya untuk bisa menjaga sampai lahiran tak bisa terwujud, terhalang aturan agama yang harus ia jalani. Sebagai hamba yang takwa. Sayang, maaf ya aku gak bisa ada di sisi kamu saat ini, bisiknya, mengeluh kesah. Tapi aku janji akan mendampingi kamu saat kamu melahirkan nanti. Dibelainya rambut Cantika lembut. Mereka saling mematung, saling memandangi. Gejolak cinta datang dengan sendirinya, menuntun dua sejoli itu untuk saling berdekatan, bercumbu, menuntaskan gejolaknya, saling menunjukkan kasih sayang lewat sebuah ciuman. Maaf ya, sayang. Om, Cantika gak mau pisah dari Om Samir. Cantika sudah terlanjur nyaman, sampai punya perasaan takut berpisah. Om Harwa janji ya, jangan tinggalkan Cantika. Hiks. Entah mengapa hari itu hatinya terasa sangat sedih. Takut jika ditinggalkan oleh Samir. Enggak akan, sayang. Percaya sama Om. 4 bulan berlalu, waktu begitu sangat cepat. Sampai tak terasa perutnya sudah membuncit sempurna. 9 bulan lebih, ia membawa kemana-mana janin yang masih ada dalam kandungannya itu.
Terkadang ia merasa sangat berat. Tak ada tempat untuk berkeluh kesah. Cantika sering menangis sendiri saat merasakan hal yang luar biasa yang membuatnya ingin menyerah. Kram, linu, pegal, jadi makanannya sehari-hari, melewati proses panjang itu. Sabar ya mbak, ucap si perawat memberi semangat. Melihat dirinya meringis menahan rasa sakit di bagian bawah perutnya. Ini sakit banget, sus. Apa mungkin saya akan melahirkan? Tanyanya, Cantika merasa seperti diserang ribuan pedang menancap di perutnya. Rasanya ada yang mau keluar, sus. Si perawat itu mendekat, memeriksa vaginanya menggunakan jarinya. Sudah buka 2, mbak. Lendirnya sudah keluar. Jawab si perawat itu berusaha menenangkannya. Terus saya harus gimana, sus? Cantika memilih duduk di tepi ranjang. Tak tahan lagi pinggulnya digunakan untuk berdiri. Kita siap-siap dulu ya, mbak. Dijawab santai oleh si perawat tadi. Biar bukaannya cepat, mbak Cantika bawa jalan-jalan ya? Atau jongkok-jongkok biar cepat kebuka jalan lahirnya? Sambung perawat itu memberikan saran, sembari mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibawa ke rumah sakit. Cantika melakukan apa yang disarankan oleh perawat itu. Dibawa jalan-jalan, meski rasa sakit terus menyerang perutnya, sambil meringis, menahan rasa sakit itu. Sus, saya kepengen pipis sus. Cantika tampak mengeluh lagi, tak bisa lagi kakinya dibawa jalan. Ya sudah, kita ke kamar mandi dulu ya. Nanti saya cek lagi pembukaannya. Perawat itu mengantarnya ke kamar mandi, membiarkan Cantika buang air kecil. Kok nggak keluar sih, sus? Si perawat cuma tersenyum. Sabar ya, mbak. Biar saya cek lagi ya. Setelah memastikan pasiennya itu akan melahirkan hari itu juga, perawat memberi kabar Samir untuk segera ke rumah sakit. Mereka akan bertemu di sana. Entah berapa kali air matanya mengalir deras, dirasa dirinya mengalami kontraksi yang luar biasa. Sampai tak bisa lagi menahan, yang keluar hanya rangan kecil. Sementara 2 perawat dan dokter susah berada di dekatnya, terus memberikan arahan. Dok, ini mau keluar, dok. Teriak Cantika, usai menerima goncangan kerasa dalam tubuhnya. Sesuatu yang terdorong dari dalam, membuat wanita itu melonglong panjang. Ayo buk Cantika sedikit lagi. Kepalanya sudah kelihatan. Mendengar hal itu, memicu semangat Cantika untuk berjuang lagi. Ia kumpulkan tenaga dan keberaniannya untuk mencobanya lagi. Matanya terpejam, sekelebat bayangan kesedihannya telah berakhir. Kebahagiaan sedang menunggunya. Entah mendapat kekuatan dari mana. Dirinya seolah menjadi wanita perkasa, satu kekuatan yang membuatnya berani mengambil langkah itu lagi. Ia ulangi sekali lagi, dorongan dari dalam semakin kuat, memaksanya untuk mengejan, hingga detik berikutnya tangisan seorang bayi menggema di ruangan itu. Bersamaan datangnya Samir yang langsung memeluknya. Alhamdulillah anaknya sudah lahir. Dia bayi cowok yang tampan, seperti ayahnya. Puji seorang perawat yang membopong anak Cantika. Cantika tersenyum kecil saat melihat wajah anaknya yang tampan. Entah mengapa kepalanya saat itu tiba-tiba terasa berat. Matanya ngantuk ingin tidur. Bahkan tak kuasa lagi untuk memejam. Buk, jangan tidur dulu ya. Bahkan suara dari dokter tak lagi ia dengar. Matanya terpejam sempurna. Sayang, bangun, sayang. Samir memanggilnya. Dok, kenapa istri saya tidak bangun? Dok.